orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya karunia Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah memberikan pertolongannya, karunia-Nya terhadap orang yang sabar. Di dalam hadis disebutkan, antum la tudrikuna mimma tuhibbun illa bisabrikum ala maqtakrahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, antum la tudrikuna mimma tuhibbun, kalian tidak akan memperdapati apa yang kalian cintai. Kalian tidak akan memperdapati apa yang kalian inginkan illa bisabrikum ala matakrahun, kecuali dengan sabarnya kalian terhadap sesuatu yang kalian benci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Pasal ke-10 pada tambah hati atau sabar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, sesungguhnya karunia Allah beserta orang-orang yang sabar. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada bab tentang sabar. Bab yang mudah atau ringan diucapkan, namun berat atau susah dalam pengamalan. Allah berfirman untuk meneguhkan orang-orang yang sabar dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya karunia Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah memberikan pertolongannya, karunia-Nya terhadap orang yang sabar. Di dalam hadis disebutkan, antum la tudrikuna mimma tuhibbun illa bisabrikum ala maqtakrahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, antum la tudrikuna mimma tuhibbun, kalian tidak akan memperdapati apa yang kalian cintai. Kalian tidak akan memperdapati apa yang kalian inginkan illa bisabrikum ala matakrahun, kecuali dengan sabarnya kalian terhadap sesuatu yang kalian benci. Jadi karunia Allah itu disertai dengan kesabaran, karena orang yang sabar itu terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya, itu memancing karunia Allah agar mendapat sesuatu yang dia cintai. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, kalau dia ingat-ingat, kalau mereka kembali
memikirkan masa telah lewat, kesuksesan atau keberhasilan mereka itu tidak lain sesudah daripada mereka melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang sukses ingat dahulunya jatuh bangun. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang jadi jutawan, orang-orang yang sudah sukses urusan duniawinya, dia kembali mengingat-ingat ternyata dahulu pernah jadi buruh, pernah jadi anak buah orang, pernah jatuh, pernah bangkrut, berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan mereka lewati. Nah, seperti itu juga orang-orang yang sukses dalam urusan agama, orang yang menjadi aulia kekasih Allah, orang yang menjadi orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Mereka dahulu orang-orang yang sudah susah payah melewati ujian-ujian dari Allah. Di dalam cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan masyhur di dalam Al-Quran ceritanya, sebelum beliau menjadi seorang yang raja, menjadi raja, orang yang dimuliakan, sebelumnya beliau mengalami berbagai macam ujian. Dari dibuang oleh saudaranya, dipungut, dipelihara orang sebagai budak, kemudian difitnah, kemudian dimasukkan dalam penjara, dan sampai akhirnya beliau menjadi orang yang sukses, menjadi raja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Ayub, banyak para nabi-nabi yang mereka itu dahulunya diberi Allah ujian. Ketika mereka sabar melewati ujian-ujian tersebut, itu membawa kepada kesuksesan. Innallah ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, maksudnya karunia Allah. Bila orang sabar, diberi Allah. Nabi Musa alaihi salam, beliau mendapat gelar kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Di antara para nabi, beliau dikhususkan mendapat kemuliaan, bisa langsung takallum, bisa berbicara kepada Allah. Nah, Nabi Musa pernah bertanya, ujar Nabi Musa, ya Allah, apa yang menyebabkan aku ini engkau pilih menjadi nabi engkau dan bisa berbicara dengan engkau? Apa penyebabnya? Nabi Musa itu diberi karunia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ujar Allah, wahai Musa, ingatkah ketika engkau dahulu mengembalakan kambing? Mengembalakan kambing Nabi Su'aib. Kan Nabi Musa ini menantu daripada Nabi. Pekerjaan Nabi Musa ini mengembala kambing. Suatu hari ujar Allah Ta'ala, kambingmu itu ada seekor yang lepas, lari daripada gembalaan. Nah, Nabi Musa ini bertanggung jawab, merasa ada kambing satu ekor yang hilang, Nabi Musa cari. Dan Nabi Musa mengetahui kambing itu kemana larinya, dikejar oleh Nabi Musa. Dalam riwayat sampai berapa biji bukit, naik bukit, turun bukit lagi, naik bukit, turun ke lembah, mengejar itu kambing. Nah, ketika kambing itu dapat, ujar Allah Ta'ala, engkau kada marah kepada itu kambing, engkau tidak memukul kepada itu kambing, engkau tidak menghukum itu kambing, karena engkau sabar dan engkau kasih sayang kepada makhlukku.
Nah maka karena itulah ujar Tuhan, aku cinta kepada engkau. Jadi Nabi Musa itu kenapa diberi karunia bisa berkata-kata dengan Allah, diangkat menjadi nabi. Nabi Musa ini suatu hari beliau mengejar kambing, ini berapa biji bukit yang beliau lewati. Tapi ketika dapat kambing tadi, Nabi Musa kada marah, dibawa bulik lagi. Nah ujar Tuhan, itu gara-garanya engkau nih sabar, engkau kasih sayang kepada makhlukku. Nah, orang yang hendak menuju Allah, seorang murid, orang yang berkeinginan menjadi kekasih Allah, orang itu tentunya harus ada bersifat sabar. Nah sabar itu kata Nabi di dalam hadis, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Kalau orang tuh sabar, mendapat separuh sudah daripada keimanan. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a minas sabri, dan tidak ada orang yang diberi Allah sesuatu yang terlebih baik daripada sifat sabar. Karena sabar tadi ujungnya manis. Sabar tadi ujungnya manis. Para kekasih Allah di dalam kitab Iqazul Himam, syarah daripada Hikam, ketika mereka itu diuji oleh Allah, para kekasih Allah itu mereka senang diberi musibah, misal baik kepada badan mereka, kepada harta mereka, kepada anak mereka, pribadi mereka. Ketika diuji oleh Allah, mereka senang. Wa'addaha lailatul qadar, dan menganggap musibah-musibah itu sebagai Lailatul Qadar. Musibah itu adalah jalan pintas seseorang mendapat derajat yang tinggi. Jadi berbeda orang tuh nang biasa-biasa aja kada ada ujian dengan orang yang ada ujian. Orang yang ada ujian ini cepat naik derajatnya. Kalau kita sekolah atau ada ujian, berarti kita tuh belum lagi pantas untuk dinaikkan ke kelas. Nah, jadi orang-orang dahulu itu bila ada musibah, ada ujian, mereka senang. Bahkan menganggap ini sama dengan Lailatul Qadar. Karena mereka akan menjadikan ujian itu wasilah sebagai kenaikan derajat mereka di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau membagi kepada ujian atau musibah itu terbagi kepada 3 bahagian. Pertama ada namanya ukubah. Bisa jadi ujian itu sebagai ukubah, musibah itu sebagai ukubah, sebagai hukuman. Lain ujian tapi hukuman. Musibah itu bisa hukuman. Yang kedua bisa kafaratun, bisa juga sebagai kafarat, ampunan dosa. Yang ketiga ada namanya rafu derajat, diangkat atau meninggikan derajat, ada 3. Misal musibah menimpa kita, itu bisa merupakan hukuman, bisa merupakan meninggikan derajat, bisa juga penghapus dosa. Nah itu dilihat dari mana. Fal uqubatu, maka bermula ukubah atau hukuman,
ma sahabahu sukhtu, sesuatu yang menyertai akan dia oleh kemarahan. Bila karena musibah kita marah, hati kada senang, hati kada rida, berarti ini hukuman. Itu aja cirinya. Misal suatu saat kita tertimpa musibah, lalu di hati ini sangkal, di hati ini kasal, di hati ini marah, nah berarti ini lain ujian nih, ini hukuman loh. Misal suatu saat badan kita tertimpa musibah, harta kita karena musibah, lalu merunta-runta di hati ini kada terima, nah berarti ini musibah ini merupakan hukuman. Yang kedua, kata beliau, wal kafaratu ma sahabahu sabru, dan yang kedua musibah itu bisa kafarat, ampunan dosa, yaitu sesuatu yang disertai dengan kesabaran. Bila kita diberi musibah lalu sabar, nah berarti musibah ini adalah ampunan dosa. Kayak itu aja meminan duit. Bila musibah yang datang kepada kita lalu kita sertai dengan sabar, berarti ini kafaratuz dzunub, ini penghapus dosa. Nah yang ketiga, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir, wadarajatu, dan musibah itu sebagai peninggi derajat, masahabahu ridha wansyirahus sadri, sesuatu yang menyertai akan dia oleh ridha dan lapangnya hati. Nah berarti musibah ini peninggi derajat tuh. Kalau cuma sabar, ini penghapus dosa. Tapi kalau sudah ridha, kita hati lapang melihat ini dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah, nah ini peninggi derajat tuh. Bila orang ini tinggi berdahulu derajatnya karena musibah, lagi disikapinya dengan ridha, bisa jadi wali orang nih. Nah kalau karena musibah tapi hati ini sangkal, nah ini lain ujian ngarannya, tapi ini hukuman. Jadi tiga itu aja kita mengetahui dengan tindakan. Tang karena bala, karena musibah, lalu hati ini ridho, langsung ridho, lapang aja, yang berarti nih peninggi derajat ngarannya. Pang karena musibah, hati sakit tapi ingat aku sabar, ini ujian dari Allah, nanti penghapus dosa. Bila tang karena musibah, hati sangkal, kau diterima, nangapa taka aku ini semalam hanya karena musibah karena pulang, nah ini ngarannya hukuman. Jadi baku kena ujian, ya kena ujian apa? Mun hati kasal, lain ujian ngarannya. Bila hati kasal, waktu ngarannya hukuman. Nah, jadi sabar itu terbagi kepada tiga perkara. Sabar itu ada terbagi tiga. Pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar atas menunaikan perintah Allah. Maksudnya sabar dalam taat. Dalam taat kepada Allah itu diperlukan sabar. Sabar hendak melakukan taat, ketika melakukan taat, sesudah melakukan taat. Ketiga-tiganya ini dituntut kesabaran. Sabar sebelum melakukan taat dituntut. Kadang-kadang sebelum melakukan taat itu kita dihadapkan dengan berbagai macam kesibukan. Kalau tidak sabar, meninggalkan segala kesibukan, keperluan, kebutuhan, urusan duniawi. Kalau tidak sabar meninggalkan
Ini kesibukan kada bakal kita bisa mengerjakan taat. Nah, jadi sabar sebelum taat itu dituntut. Raramiannya lagi berjualan, datang waktu beribadah, namun kada sabar kita nih, kain aja gen beribadah dahulu. Nah, namun kada sabar. Nah, jadi sabar sebelum melakukan taat. Kemudian sabar ketika taat, ketika beribadah dituntut juga sabar. Kayak apa ibadah nih supaya sempurna, rukun-rukunnya dikerjakan, pembatalnya ditinggalkan, khusyuknya disertakan. Kalau kada sabar orang tuh kada kawa khusyuk. Allahu Akbar, masuk kritik hati, dunia masuk melayang. Kalau orang ini kada sabar, kada kawa mengembalikan, bulikakan pulang hati khusyuk. Kaina berjalan pulang hati ini, bulikakan pulang supaya khusyuk. Berjalan pulang hati, bulikakan lagi. Nah, tuh dituntut kesabaran. Supaya jangan batal, dituntut mengerjakan rukunnya, syaratnya, khusyuknya, nih harus sabar. Nah, sesudah selesai taat dituntut lagi sabar agar pahalanya tuh kada hilang. Sabar daripada menunjukkan taat, sabar daripada mengisahkan taat. Mulut nih nah. Sesudah beribadah, kayak apa caranya supaya ibadah tadi jangan sampai hilang pahalanya, menahan diri dari mengisahkan. Namun kada sabar, tak hangus pahalanya kayaknya. Ke situ berkisah. Aku semalam menyumbang orang 100.000 aja masing-masing, aku 500. Berkisah. Kada puas hati ini bila kada orang tahu bahwa kita beribadah. Kada puas hati. Aku sembahyang malam tadi malam, bah. Kisahnya bertanya. Biasanya kisahnya bertanya guru, ya 4 bertanya. Ulun nih guru ya sembahyang tahajud sudah, sembahyang duha sudah, salawat sudah, istighfar sudah, membaca Quran kada ketinggalan. Cuma kenapa hati ini kada tenang? Padahal intinya lain itu nang ditanyakannya, tapi hendak berkisah ibadah wadah. Zaman dahulu ada orang berkisah di dalam kitab Allah. Ada orang berkisah di zaman siapa, Syekh siapa kali ingat kita nah. Ujarnya surungi tamu tuh nah, menyuruh kepada pembantunya, surungi tamu minuman dengan gelas dan tiku nang aku bawa ketika aku haji nang kedua. Lalu mendengar Syekh tadi haji nang kedua itu kada diterima jadi sidin. Nah, apa kisahkan tadi? Kisahnya nih menyuruh tamu, pembantu nih menyurungi tamu tuh surungi banyu pakai tiku awan gelas nang ku bawa nang ku beli ketika aku tulak haji nang kedua. Ya. Anda berkisah pada haji ini 2 kali sudah. Dan ini perlu kesabaran, ini menahan supaya ibadah kita itu jangan sampai hilang pahalanya. Jadi sabar itu dituntut sebelum taat, ketika taat, dan sesudah taat. Nah, sabar dalam taat ini tuaddiha kama amarakallah ma'al ikhlas wal hudur. Engkau tunaikan dia sebagaimana yang diperintahkan Allah beserta ikhlas dan hadirnya hati. Jadi sabar dalam taat maksudnya sabar kayak apa ibadah tadi supaya ikhlas, supaya hadir hati, dan supaya sah. Jangan asal beribadah aja, jangan.
dalam Al-Qur'an itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan itu liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah diantara kalian yang paling bagus amalnya. Ayyukum ahsan, siapakah diantara kalian yang paling bagus, yang paling bagus amalnya. Allah kada mencari nang paling banyak kada, tapi nang paling bagus. Jadi jangan mengutamakan ibadah tuh banyaknya, bukan itu. Nang Allah kehendaki bagus dalam beramal itu. Arti bagus, amalnya sah, nang kedua diterima. Kayak apa caranya supaya sah? Fikihnya supaya sah. Fikihnya ini syarat rukunnya, pembatalnya itu diperhatikan, adab-adabnya ini supaya sah, supaya diterima. Tasawuf kayak apa hati supaya ikhlas, jangan ria, jangan takabur. Ini tasawuf matur. Jadi nang dua ini begandeng. Amal nang paling bagus tuh amal nang sah, nang kedua sesudah sah diterima. Ada amalan orang nih sah tapi kada diterima meskipun banyak. Contoh, orang ini mengerjakan ibadah, syarat sahnya ditunaikannya, rukunnya ditunaikannya, pembatalnya ditinggalkannya, ibadahnya sah, tapi hatinya kada ikhlas. Ibadahnya sah, menggugurkan kewajiban. Artinya ini wajiblah mengqadha ibadahnya, kada wajib karena sudah sah, tapi kada diterima gara-gara kada ikhlas, atau hatinya ria, atau ujub, atau takabur, atau kada khusyuk. Nah, artinya fikihnya sudah selesai tapi tasawuf kada. Ada juga sebaliknya, hatinya pas saja ibadahnya, orangnya kada sombong, orangnya ikhlas saja, sekalinya ibadahnya rukunnya kada ditunaikannya, nah kada pas juga ini. Artinya beribadah tanpa didasari ilmu syariat. Jadi nang dua nih jangan sampai terpisah, syariat, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tasawuf itu tentang pembersihan hati, bukannya tasawuf nang mengenali diri akhirnya mengaku akhirnya kada bersembahyangan lagi, nan lain itu tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nafsi, pembersihan nafsu, pembersihan diri, itu tasawuf. Menghilangkan sifat-sifat nang tercela di dalam hati, nah itu tasawuf. Jadi Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kada yang paling banyak, kada yang paling bagus. Nah, jadi yang bagus kayak apa? Belajar ilmunya supaya bagus. Jangan mengutamakan banyaknya, tapi kada sah. Banyak sah kada, banyak diterima kada. Nah, jangan pelajari kayak apa supaya sah, kayak apa supaya diterima. Yang kedua, sabar itu ada sabrun an maksiatillah, sabar daripada maksiat, sabar menghindari maksiat. Nah, ini kalau kada sabar kada kawa. Kalau orang tuh kada sabar kada kawa meninggalkan maksiat. Makanya ujar Imam Ali karamallahu wajhah, sabar itu ujar beliau sabar itu menempati kepala di dalam badan, di dalam keimanan.
Jadi sabar itu di dalam keimanan itu seumpama kepala. Nah, sabar terhadap maksiat ini bi an tajtanibaha kama nahakallah hayaan minhu wa khaufan min iqabih. Sabar daripada maksiat itu dengan bahwa engkau meninggalkannya sebagaimana Allah melarang engkau daripada itu maksiat, hayaan minhu, karena engkau malu daripada Allah, wa khaufan min iqabihi, dan karena takut daripada siksanya. Ini dua. Ada orang nang karena malu, nah ini tingkatannya tertinggi daripada orang nang takut. Kenapa kita ini meninggalkan maksiat? Karena malu. Nah, malu kepada Allah. Setiap hari makan rizki yang diberikan Allah, setiap hari mendapat pemeliharaan dari Allah, setiap hari diperhatikan Allah. Kau melihat mata kita, telinga kau mendengar, lidah kau merasakan nikmat makanan, minuman, napas kau bernapas, semua karunia Allah. Nah, kemudian dihadapkan dengan maksiat, akhirnya kita malu hendak melakukannya. Yang kedua, karena takut. Kada ingat awan nikmat Allah kadanya. Kenapa kada wani melakukan maksiat? Takut kena siksa Allah. Nah, ini pun bagus, takut. Cuman ada perbedaan sedikit. Orang nang malu tadi tertinggi derajatnya, karena nang diingatnya karunia Allah kepadanya, bukan hukuman. Orang nang takut tuh nang diingatnya hukuman. Jadi banyak ada keterpaksaan. Sedangkan orang malu itu nang diingatnya karunia orang nang memberi kepadanya, akhirnya inya malu, jadi ada tahu diri modelnya. Nah, ada lagi orang nang karena cinta. Nah, ini tinggi lagi, ini para wali. Inya meninggalkan maksiat tuh karena cintanya kepada Allah, kada hendak inya mengkhianati Allah. Karena cinta kepada Allah, kada hendak inya durhaka. Nih, jadi sabar terhadap meninggalkan maksiat. Namun kada sabar kada kawa. Nang ketiga, nang tadi sabar terhadap musibah. Bitarkil jaza wa syaqwa ilal khalqi, dengan meninggalkan keluh kesah dan meninggalkan mengadu kepada makhluk. Nang ketiga ini sabar terhadap musibah. Kayak apa sabar terhadap musibah? Pertama, bitarkil jaza, dengan meninggalkan keluh kesah di hati. Watarki syaqwa ilal khalqi, dan meninggalkan mengadu ke situ ke sini awan makhluk berkisah. Pertama hati keluh kesah, nang kedua berkisah-kisah. Karena musibah ke situ berkisah, ke sana berkisah. Musibah tuh macam-macam. Kada berduit misal ke situ ke sini berkisah, nah tuh sama aja juga. Minta kasihan nih orang, kada boleh nih tuh. Karena musibah ke situ ke sini berkisah. Itu ngarannya apa? Bukan berkisah, mengadu. Ini ulama membagi kepada dua, ada berkisah, ada mengadu. Nang kada boleh itu mengadu. Berkisah boleh. Tapi berkisah ini ada perbedaan. Ada namanya hikayah, ada namanya sikayah. Hikayah ini ngarannya berkisah. Kalau sikayah mengadu, nang kada boleh itu mengadu.
Mana perbedaannya mengadu dengan bekisah? Mengadu itu bila disampaikan kepada orang plong, nah itu mengadu adanya tuh. Nah ini nang kada boleh. Berat di sini nih nah. Bila ada nang mendengari, wah rasa plong, nah ini sikayah ngarannya, ini haram. Ini dimurkai Allah. Beban berat. Mungkin dikit, nah mungkin dikisahkan maka nyarplong mengadu. Sedangkan bekisah itu cirinya ada, cirinya itu inya kada mengurangi kada di hatinya ini. Dan bekisah ini ditanya oleh orang. Nah itu syaratnya, ditanya. Misal dokter nang bertanya atau guru nang bertanya lalu dikisahkannya. Nah ini ngarannya bekisah. Contoh, Nabi Yakub alaihi salam begana di pinggir jalan, lalu ada orang lewat. Ujar orang, wahai Nabi Yakub, kenapa mata engkau tuh kada melihat lagi, dan badan engkau tuh kenapa bungkuk? Ya ini bungkuk Allah, mata kada tapi melihat lagi. Ujar orang, kenapa wahai Nabi Yakub? Ujar Nabi Yakub, mataku kada melihat negah karena mulai aku kehilangan Yusuf bahari. Mataku nih menangis terus. Awakku bungkuk nih, aku kehilangan Bunyamin. Turun malaikat Jibril. Ujar Jibril, wahai Nabi Yakub, kenapa engkau mengadu kepada makhluk? Ujar Nabi Yakub, aku kada mengadu, aku ditakuni, aku bekisah. Nah, jadi ada perbedaan antara mengadu dengan bekisah. Dan mengadu ini, hati ini, nah keluh kesah bila dilampiaskan plong, nah itu mengadu. Nah ini haram. Tapi amun ke dokter misal, napa aja dokter? Aku nih dokternya kada guring, nah kepala aku ini nangalih benar, aku nih sakit, ini. Nah itu bekisah ngarannya. Nah jadi musibah ini sabar bitarkil jaza, dengan meninggalkan keluh kesah. Ujar Nabi, al jaza tamamul bala. Keluh kesah itu hanya menyempurnakan bala. Pertama, kalau kita keluh kesah itu tidak akan mengeluarkan kita dari masalah. Yang kedua, berdosa. Makanya sempurna jadinya balanya. Sudah karena bala berdosa pulang. Nah kalau kesah ngarannya. Waruwiya an Ibni Abbas anna sabra fil Quran ala salasati darajat. Riwayat Ibnu Abbas tentang kesabaran ini di dalam Al-Quran itu terbagi kepada 3. Pertama, sabrun ala adail paraid lahu salasumiati darajah. Sabar terhadap menunaikan keperduan, dia mendapatkan 300 derajat. 300. Kayak apa tadi supaya tagawi keperduan nih. Hanya meninggalkan ini, meninggalkan itu supaya keperduan dikerjakan 300 derajat. Wasabrun anil maharim, dan sabar daripada melakukan maksiat lahu situ mi'ati derajah, baginya 600 derajat. Sabar supaya jangan tagawi maksiat nih tinggi. Berapa? 600. Dibawa kawan mabuk, lawas benar, sudah kada mencicipi. Kawainya mana aneh, nah 600 nih tuh. Kada sedikit 600 derajat nih tuh. Banyak. Digoda uli bibinian, dibawainya maksiat. Lalu kawainya mana aneh, 600. Wasabrun alal masaib, dan sabar terhadap musibah-musibah inda sadamatil ula, ketika pukulan nang pertama. Jadi sabar nang dinilai ini ketika pukulan pertama sebelum merenung.
mun sudah merenung hanya sabar, nah nih kada dapat nang pahala sabar nang 900 derajat nih kada. Misal pang kena musibah, macam-macam dahulu, bayingat hanya sabar, nah tuh kada dapat nih tuh. Nang dapat ini ketika kena musibah langsung sabarnya ketika pukulan nang pertama. Contoh di zaman Nabi ada seorang perempuan meninggal anaknya, menangis perempuan tadi. Ujar Nabi, isbiri, sabar ujar Nabi, sabar. Lalu ini menyahut, nyamanai menyuruh sabar, engkau tidak tertimpa kayak aku. Pas berbalik sekalinya Nabi lalu supan, inggih wahai Rasulullah, ulun sabar. Nah ujar Nabi, as-sabru pisadamatil ula, sabar itu pada pukulan nang pertama. Omong sudah tuhuk dinasihati hanya sabar, nah kada dapat nih tuh. Tuhuk sudah kawan menasihati, orang tua menasihati, hanya sabar, nah tuh kada dapat pahala nang 900 ini. Wasabrun 'alal masaib inda sadamatil ula lahu tis'umi'ati darajah. Dan sabar terhadap musibah ketika pukulan yang pertama maka baginya 900 derajat. 900. Makanya tadi musibah ini kalau kita sabar ini bisa jalan pintas seseorang untuk mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya orang-orang saleh dahulu menganggap musibah itu Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Maka musibah itu pun demikian. Ketika kena musibah ini jalan pintas bila mereka sabar pisadamatil ula, sabar dalam pukulan yang pertama, hati kada protes awan Allah, hati berserah kepada Allah, hati ridha. Orang ini nang asalnya daripada 0 naik 900 derajat. Itu hanya satu musibah. Kayak penang tertimpa 2 kali, 3 kali beruntun. Kayak apa? Orang ini wali, jangan dimusuhi orang itu. Jangan diganggu bila inya berdiam. Jangan membingkas karena seorang tuh kayaknya. Misal orang tuh kena musibah terus sabarnya, diam aja. Ya. Berarti tinggi derajatnya di sisi Tuhan tuh. Jangan hendak kita mengganggu itu ini. Kaina murka Allah. Man ada li waliyan bakat azantuhu bil harab. Barang siapa ujar Tuhan memusuhi waliku, maka aku habarkan dengan berperang. Jadi kita melihat orang kena musibah itu ini, sabarnya itu tinggi derajatnya tuh. Maka jadikanlah pelajaran bila kita kena musibah maka sabar juga. Tentram, hati tentram. Qala ta'ala wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa basyiri sabirin, dan habarkan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang sabar? Orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita kembali. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang yang meninggal, kada, itu penyerahan kita, diri kita, harta kita, seluruhnya itu kepada Allah dan kembali kepada Allah. Itu pengakuan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita kembali. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang, ulaika alaihim, mereka itulah orang-orang yang atas mereka itu salawatun mir rabbihim, rahmat daripada Tuhan mereka.
kesejahteraan dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Sampai. Nah, kemudian pasal ke-11 pada sifat malu, kemudian tentang bahaya takabbur. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.